Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Gufron Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis, titik, dan bidang. Apa sih itu garis, titik, dan bidang? Garis. Garis merupakan elemen satu dimensi yang tercipta dari serangkaian titik-titik yang disusun tak berhingga, sehingga membentuk garis. Selain menunjukkan kedudukan, garis juga dapat diukur panjangnya dengan mencari selisih antara titik akhir garis dan titik awal garis tersebut. Dalam arsitektur, biasanya garis dibagi menjadi garis melintang atau linear horizontal yang terdapat pada denah dan garis membujur atau linear vertikal yang terdapat pada tampak dan potongan untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Bukan cuma itu saja, penggunaan garis digunakan menentukan panjang jalan, menentukan jarak antar bangunan, dan panjang kolom. Titik. Titik adalah sesuatu yang menunjukkan entitas, kedudukan, dan posisi. Titik juga menjadi awal dan akhir sebuah garis serta unsur pembentuk sebuah garis. Titik tidak memiliki dimensi, tidak bisa diukur panjang, lebar, dan tingginya. Titik dapat menunjukkan letak sesuatu, menyatakan keberadaan sesuatu, dan lain-lain. Untuk menunjukkan letak kolom dalam sebuah grid bangunan, maka akan digunakan titik, di mana hal ini kita dapat memperoleh informasi letak atau posisi kolom tersebut dalam grid struktur yang kita buat. Ketika kita ingin menunjukkan letak bangunan dalam koordinat peta, digunakan juga titik. Bidang. Bidang adalah elemen dua dimensi yang tercipta dari serangkaian garis-garis yang disusun tak berhingga sehingga membentuk bidang. Bidang dapat ditentukan posisinya, memiliki ukuran panjang dan lebar serta memiliki luas area. Luas suatu bidang dapat dicari dengan mengalihkan panjang dan lebarnya sesuai aturan bentuk geometri. Misal ketika kita ingin menghitung luas tanah, penggambaran denah, tampak, potongan, dan gambar kerja 2D sejatinya adalah penggambaran bidang. Baik, kita akan masuk beberapa bangunan-bangunan terkenal di dunia. Yang pertama, Sydney Opera House. Sydney Opera House menjadi ikon arsitektural paling terkenal di Australia. Sydney Opera House adalah salah satu karya arsitektur termegah di abad 20. Desainnya yang inovatif, hasil rancangan seorang arsitek bernama John Hudson. Saat itu sang arsitek belum begitu terkenal hingga pada 29 Januari 1957 saat karyanya menjadi pemenang dalam kompetisi merancang bangunan National Opera House di Bennelong Point, Sydney. Bangunan indah ini terdiri dari 3 struktur kerang yang saling terhubung dan berfungsi sebagai aula dan restoran. Sebagai sebuah mahakarya arsitektur modern, Opera House ini tidak hanya menjadi ikon kota Sydney, tapi juga simbol negara Australia. Dua, Fallingwater. Frank Lloyd Wright merancang bangunan unik ini untuk keluarga Coupang pada 1934. Dirancang oleh arsitek terkenal asal Amerika bernama Frank Lloyd Wright pada 1934, Fallingwater mungkin menjadi hunian paling terkenal di dunia. Alasannya karena desainnya yang unik, di mana seolah-olah sebuah rumah muncul dari balik air terjun setinggi 30 kaki atau 9 meter, tanpa ada tanah yang menahannya. Memang saat ini bangunan seperti itu sudah banyak kita temukan, tapi tidak saat rumah dengan desain inovatif tersebut berhasil menarik perhatian dunia kala selesai dibangun pada 1939 dan menjadi landmark bersejarah hingga saat ini. Saking kerennya,
Paling Water juga dibuatkan versi mainan Lego karena dianggap sebagai sebuah mahakarya arsitektur. Tiga, Museum Guggenheim Bilbao. Arsitek Frank Gehry mengembangkan konsep unik museum ini setelah memenangkan sebuah kompetisi arsitektural dalam mendesain museum. Museum Guggenheim Bilbao adalah salah satu karya arsitektur kontemporer paling terkenal di dunia. Arsitek keturunan Kanada Amerika yang besar di California, Frank Gehry membuat konsep unik ini setelah memenangkan kompetisi arsitektural mendesain museum ini. Sejak dibuka pada 1997, museum ini sudah menjadi salah satu bangunan penting di abad 20 setelah sukses selama lebih dari satu dekade. Museum Guggenheim saat ini menjadi tempat berlangsungnya ratusan pameran dan sudah didatangi lebih dari 10 juta pengunjung. Keempat, Hagia Sophia, Istanbul. Saat ini berfungsi sebagai museum. Hagia Sophia berlokasi di Istanbul, Turki. Awalnya berfungsi sebagai gereja, kemudian beralih fungsi menjadi masjid, dan saat ini berfungsi sebagai museum. Hagia Sophia merupakan sebuah mahakarya arsitektur bergaya Byzantine terbaik yang berada di Istanbul, Turki. Bangunan ini pertama kali dibangun oleh Kaisar Konstantin Agung. Faktanya, bangunan ini sudah mengalami beberapa kali pembangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti gempa bumi dan kebakaran yang disebabkan peristiwa kerusuhan. Meski begitu, Hagia Sophia terkenal sebagai salah satu bangunan termegah di dunia dan sempat muncul di awal film James Bond, Skyfall. 5. Istana Buckingham, London. Istana Buckingham merupakan salah satu objek wisata paling terkenal di London. Awalnya dikenal dengan nama Buckingham House. George III membeli istana Buckingham pada 1735. Saat istana yang awalnya berupa mansion ini dirasa lebih kecil dibanding sebuah red brick house. Sejak saat itu, beberapa arsitek bergantian mengerjakan bangunan tersebut hingga menjadi seperti sekarang, termasuk John Nash, Edmund Bloch, dan Sir Aston Webb. Istana ini juga sempat mengalami renovasi besar-besaran. Setelah dibom sebanyak 9 kali selama Perang Dunia Kedua, Istana Buckingham masih beroperasi hingga sekarang dan menjadi salah satu dari sedikit bangunan istana yang masih aktif hingga saat ini. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.